Oke, halo semuanya. Jadi, hari ini gue bakal bikin podcast pertama gue. Alasan gue bikin podcast ini karena awalnya sebenarnya gue mau bikin video YouTube, tapi gue udah coba rekam, alhasil kamera gue yang burik ini menghasilkan sebuah video yang burik juga, dan gue males lanjutin. Tapi daripada kentang, kalau nggak jadi kan kentang. Jadi akhirnya gue bikin podcast aja, rekam suara gini. Oke, langsung aja sesuai judul gue bakal bikin podcast tentang pengalaman gue pas jalan kaki ke Bogor. Jadi awalnya itu kejadian ini tahun 2016 kalau nggak salah. Pas gue kelas 3 SMA akhir. Nah rencananya ini gue sama teman-teman gue sekitar berlima atau berenam lagi ngobrolin buat bikin acara perpisahan. Perpisahan lulusan SMA gitu. Nah akhirnya salah satu dari kita berlima, dan kalau nggak salah gue juga udah rada lupa, udah lama soalnya, itu gue yang ngasih ide buat jalan atau pergi ke Bogor, tapi nggak naik motor, nggak naik apa mobil, nggak naik kereta, jalan kaki aja bos, gitu gue bilang kan mereka emang cari yang unik, yang bakal nggak bisa dilupain di jalan kaki. Kalau naik mobil mah udah biasa, naik motor udah biasa ke puncak gitu, ini jalan kaki kan aneh. Nah, awalnya tuh hampir semua dari teman-teman gue tuh nggak setuju buat jalan kaki ke Bogor dengan alasan ya tentu saja itu sebuah ide yang bodoh, yang konyol, yang nggak mungkin dilakuin. Tapi akhirnya eh, hampir semua, cuma satu atau dua orang gitu yang tetap pada pendiriannya nggak mau ikut, dan sisanya tuh akhirnya berubah pikiran mau ikut buat jalan kaki ke Bogor. Nah akhirnya ditentuin deh tuh tanggalnya kapan mau berangkat. Nah hari H berangkat ke Bogor sama hari pas gue lagi ngobrolin idenya itu berselang sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, selama 1 sampai 2 bulan itu akhirnya satu persatu teman gue berguguran. Ada yang atau nggak jadi ya maksudnya ya. Ada yang alasannya apa namanya, ada acara keluarga, ada yang emang belak-belakan bilang acara gue tolol nggak jadi gitu kan, ada yang lain-lain lah, pokoknya banyak yang nggak jadi. Dan pada akhirnya cuma 3 orang yang berangkat jalan kaki ke Bogor, yaitu gua, temen gua si Atep, sama Jeremy namanya. Oke, sebelumnya gue mau bilang dulu kalau gua nggak bisa buktiin gue beneran jalan kaki sana dalam bentuk foto atau video. Kenapa? Sebenarnya gue foto atau video, gue sama kayak anak-anak ABG lain yang kalau ngelakuin suatu halangan itu rasanya pengen di-share gitu ke orang-orang lewat sosial media. Tapi gue pada saat itu salahnya videoin dan foto menggunakan Snapchat. Gue nggak foto pakai kamera HP dan nggak ke save di HP gue yang lama. Nah terusnya kan gue ganti HP nih, dan gue lupa password Snapchat gue. Alhasil foto sama videonya hilang semua bos, gitu. Jadi kalau ada yang nanyain foto atau videonya, gue nggak bisa kasih lihat gitu deh. Nah gue tuh pergi jalan kaki ke Bogor ini bukan tanpa persiapan. Jadi selama 1 atau 2 bulan itu, 1 sampai 2 bulan itu gue persiapan tuh, gue nge-gym. Emang gue sebelumnya emang lagi rutin nge-gym kan, tapi gue makin latihan keras gitu lah buat persiapan. Gue nge-gym, gue lari, pokoknya latihan ketahanan fisik. Nah, dua teman gue ini termasuk orang yang hobi olahraga juga gitu. Si Jeremy nge-gym juga. Si Atep tuh sering ikutan maraton, sering lari gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang paling kuat di antara kita bertiga ini si Atep ini nih, gitu. Oke, singkat cerita, akhirnya tiba dah Hamin 1 berangkat. Nah, jadi gue mutusin, kita bertiga mutusin buat Hamin 1-nya itu nginep di rumah gue di daerah Palmera, rumah gue. Dan kita start dari Palmera, dari rumah gue. Gue berangkat kalau nggak salah itu jam 5 atau jam setengah 5 pagi gitu. Pokoknya masih gelap pagi-pagi. Tujuannya itu biar sampai sana nggak terlalu malam. Nah rencananya nih ya, rencana itu sampai sana tuh nggak terlalu malam. Terus kita masih bisa jalan-jalan ke kebun raya, kita jalan-jalan kemana, lihat ini itu. Tapi ujung-ujungnya ntar denger sendiri lah cerita gue. Ujung-ujungnya nggak ada tuh satupun yang kejadian. Alhasil bangun deh tuh kita setengah 5, siap-siap mandi, sarapan, siapin bekal ya kan. Gue bawa ransel, bawa isinya tuh air sama roti, gue inget. Masuk tas, oke deh, berangkat.
jalan. Gue juga sendiri udah lupa jalannya lewat mana, soalnya gue kan nggak tahu jalan ya kalau ke Bogor jalan kaki tuh rutenya mana. Pokoknya gue buka Google Maps berapa kilo, berapa puluh kilo gitu, dan durasinya itu kalau nggak salah kalian bisa cek sendiri, dari Palmerah Jakarta Barat ke Bogor itu jalan kaki 11 jam kalau nggak salah, pokoknya lebih dari 10 jam aja. Pokoknya bisa dicek sendiri lah. Nah, awalnya kita jalan tuh masih semangat-semangatnya. Kita tuh, gue inget banget di depan rumah gue, bikin lingkaran gitu kayak tim bola kalau mau tanding pertama kali, mau tanding gitu tau nggak? Sebelum kick off nih, sebelum mulai pertandingan lingkar, terus kayak ngomong-ngomong-ngomong, terus tos itu, wah kan kayak gitu kita bertiga kayak orang tolol. Untung masih sepi gitu. Nah udah jalan itu semangat, masih senyum-senyum, tawa ke ketiwi, masih pagi soalnya masih belum panas, tenaga juga masih full, jalan dengan ceria ya kan. Jalan jalan jalan, lewat tuh sejam, 2 jam, 3 jam, udah mulai pagi kan, udah mulai timbul matahari, masih semangat terus jalan ya terus kan. Nah akhirnya sampai jam 12 tuh, gue dari jam 5 sampai jam 12 berapa jam gitu kan, nggak ada berhentinya tuh. Nah jalan, akhirnya jam 12 udah mulai matahari, udah mulai di atas pala nih bos ya kan, udah mulai panas pala gitu, pusing. Nah mulai deh tuh akhirnya kita mutusin buat neduh sekalian makan. Neduh di, gue lupa sumpah daerahnya mana tuh, gue juga nggak ngerti lah, nggak pernah ke daerah situ, gue nggak pernah lewat situ pokoknya. Yang lain juga nggak pernah lewat situ. Akhirnya gue neduh pertama kali di Alfamart. Di Alfamart itu akhirnya kita buka bekal tuh, gue buka roti gue, anak-anak pada jajan, yang lain pada nggak bawa bekal, gue doang kayak kalau nggak salah yang bawa bekal. Buka bekal, minum, makan, pokoknya ngaso-ngaso bentar, ngerokok bentar, udah lanjut lagi jalan. Masih lumayan semangat tuh, terus jalan aja. Akhirnya sekitar jam 1 udah mulai capek lagi, udah mulai berasa kaki udah mulai pegel. Padahal gue pakai sepatu, padahal waktu itu pakai sepatu, pakai kaos kaki, tapi tetap kaki kapalan tembus. Betis udah mulai sakit, udah mulai susah ngelangkah. Dan bahkan temen gue si Jeremy ini selangkangan ya bos. Bukannya bukannya merah lagi, udah biru. Selangkangannya biru. Cuma temen gue bener sih, Atep ini yang paling kuat, dia masih cengangas cengenges dan nggak pernah ngeluh sekalipun. Sedangkan gue sama si Jeremy ini udah sering ngeluh, aduh capek banget, ngaso dulu, ngaso berhenti dulu. Si Atep ini masih senyum-senyum aja, masih berdiri-berdiri. Gue mah sama Jeremy udah geletak-geletakan di trotoar, duduk-duduk. Nah singkat cerita, setelah perjuangan panjang, sekitar jam 2 apa setengah 3 gitu gue inget, nyampe tuh ada rumah orang, terus ada alamatnya dia kan, ada tulisannya Depok ya kan. Seneng tuh gue sama anak-anak, udah nyampe Depok ya kan, lumayan ini. Akhirnya snapgram dulu, foto dulu, Depok bos gitu, udah nyampe. Perjalanan berapa lama tuh, dari jam 5 pagi lu bayangin sampai jam 2 pas jam 3 sore baru sampai Depok. Itu juga istirahatnya nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu lama istirahatnya, jalan terus. Nah dari Depok itu sebenarnya pas nyampe Depoknya semangat, tapi pas lanjutin perjalanan dari Depok menuju Bogor itu udah semakin berat, kaki udah makin susah ngelangkah. Itu namanya jalan udah nggak bisa ngelangkah, gue nyeret, bener-bener udah, waduh, udah nggak usah jalan cepet. Jalan cepet tuh jangankan lari ya, jalan rada cepet aja udah nggak bisa, udah pegel banget. Udah mulai sering istirahat juga, jalan kayak sekitar paling 5 menit gitu, udah istirahat lagi, 5 menit istirahat lagi, terus mau berhenti mau udahan juga tensin kan. Akhirnya ngaso deh tuh, ngaso lagi di Alfamart lagi di depannya, rokok dulu, foto-foto udah nyampe Depok. Dulu kan zaman Snapchat tuh bisa pakai stiker kota tempat kita berada kan. Nah itu kan nggak bisa bohong tuh stikernya. Nah gue pakai gituan biar bukti nih gue udah nyampe Depok beneran jalan kaki gitu. Gue pasang deh tuh stiker Depok gede-gede sambil selfie. Abis istirahat itu kan, abis di Alfa itu lanjut jalan deh tuh. Akhirnya istirahat cuma sekitar ya 10 menit gitu, udah nggak betah kan, soalnya tempatnya juga nggak enak, tempat duduknya di depan apa namanya, di depan Alfanya, kotor juga kan. Akhirnya cuma 10 menit jalan lagi. Tapi untungnya nih ya, untungnya pas jalan itu nggak ada hujan sama sekali. Cerah-cerah aja. Jadi hambatannya ya cuma pegel doang sama panas. Kalau mau hujan kan ya gimana, kita nggak ada yang mau jas hujan sama sekali.
Kalau hujan ya kelar lah udah itu. Singkat cerita, sekitar jam 3-an lah ya, kayak dari cuma sekitar setengah jam dari yang gue istirahat itu, lanjut jalan lagi. Mulai deh tuh gue sama si Jeremy, atau gue lupa, pokoknya gue juga merasa capek banget sih waktu itu, gue inget banget. Mulai merasa menyerah, udah mulai no hope, kayaknya nggak sanggup ini, kaki udah susah jalan. Jangan kan jalan cepet, itu jalan udah pelan banget sumpah, kayak aduh keong, udah lambat banget jalannya, ini bisa nyampe besok kali kalau dilanjutin terus, gue bilang. Akhirnya gue sama Jeremy sama si Atep ini memutuskan untuk menyerah. Ya akhirnya kita nggak bisa lanjut jalan, baru sampai Depok, masih di daerah Depok itu, belum nyampe mana-mana, masih di Depok. Akhirnya kita nyari angkot. Oke, nemu angkot dah akhirnya. Nyari-nyari ketemu, naik angkot. Kan bingung mau tujuan kemana kan. Akhirnya kita putusin buat ke stasiun Depok. Jadi dari stasiun Depok ke stasiun Bogor tuh tinggal satu lagi, tinggal satu stasiun, jadi Depok langsung Bogor gitu. Nah, kita akhirnya putusin deh buat ke stasiun Depok, naik kereta ke Bogor. Nah, kayak singkat cerita, nyampe deh tuh stasiun Bogor, beli tiket, nunggu nunggu pak kereta datang gitu kan. Akhirnya naik kereta deh tuh, nyerah naik kereta, nyampe Bogor. Nah, udah sampai Bogor, turun kan dari kereta, kita mutusin buat pertama kali nyari penginapan, buat kan kita mau nginep, nyari penginapan. Nah itu juga salahnya kita bertiga, nggak ada persiapan mau nginep di hotel mana. Jadi udah sampai sana baru udah tuh kelabakan nyari hotel di mana. Akhirnya nyari di Traveloka waktu itu, ketemu udah tuh lumayan jauh, kayak sekitar berapa 5 kilo ya, lumayan kan, 5 kilo dari stasiun ke hotel tersebut. Gue lupa namanya, kalau nggak salah sih Airi mana gitu, gue lupa. Nah tadi kita mutusin mau jalan kaki lagi buat menghemat budget juga kan, soalnya kita juga nggak budget banyak buat nginep di sana, hotelnya lumayan mahal juga waktu itu. Karena cuma ada itu, bukannya karena kita banyak duit ya, emang cuma ada itu. Akhirnya kita mutusin buat mau jalan kaki lagi nih, tapi udah nggak kuat lagi. Bener-bener udah nggak kuat, kaki udah sakit, si Jeremy juga selangkangannya udah lecet-lecet kata dia. Alhasil kita naik angkot, nggak tahu jurusannya mana, nanya-nanya, akhirnya ketemu, sampailah di hotel. Nah, jalanan utama sama jadi tuh ini jalanan utama nih lurusan aja kan. Nah, masuk hotel itu ke kiri. Belok kiri ini tuh ada gang gede gitu. Nah, satu deretan itu semuanya hotel semua di gang tersebut. Dan angkot nggak bisa masuk situ kan, emang bukan jalurnya dia. Alhasil gue turun dan jalan kaki lagi gue. Jalan kaki lagi sampai ke ujung. Hotel yang gue mau tuju itu di ujung. Nah, kan ini belum di booking, jadi cuma nyari-nyari doang. Oh ada nih di sini alamatnya ini gitu. Belum di booking. Jadi gue mutusin buat jalan lagi ke dalam. Nah tadinya tuh kan ada hotel tuh di depan-depannya juga. Tadinya gue mau di hotel itu aja, soalnya ke dalam-dalam terlalu jauh gue bilang. Nah akhirnya gue suruh si Jeremy kalau nggak salah Pak Atep itu masuk, nanya harga. Dan harganya lebih mahal lagi daripada yang gue itu. Yang pertama gue nentuin si air itu udah mahal, ini lebih mahal lagi, jadi akhirnya nggak jadi. Jadi mutusin buat masuk lagi dah ke dalam gitu. Udah sampai nih di depan hotelnya kan. Udah sampai di depan hotel, kita nggak langsung masuk, padahal udah capek banget tuh. Kita nyusun strategi dulu, soalnya setahu gue waktu itu ya, kalau mau masuk hotel, satu kamar itu cuma bisa 2 orang. Kalau masuk 3 orang berarti kena biaya lagi buat tambahan extra bed. Gue mikirnya gitu kan, gue ngomongin dulu sama anak-anak. Nah gimana nih kalau kena extra bed lagi, bisa mahal banget. Nah akhirnya si Jeremy kalau nggak salah ngasih idenya nih, gimana kalau gue sama si Jeremy masuk duluan berdua, sewa kamar ya kan, naik. Nah ntar nggak lama, selang 15 menit, si Atep ini temen gue yang satu lagi pura-pura datang sebagai tamu gitu katanya dia. Idenya dia, aduh kocak banget gue waktu itu, saking minimnya budget waktu itu kan. Nah udah tuh berdebat gini, si Atep yang nggak mau, kalau nggak salah dia malu apa gimana gimana, pokoknya nggak jadi. Akhirnya udahlah nekat aja masuk bertiga sekaligus.
Ya udah masuk kan bertiga, set ngomong-ngomong-ngomong, akhirnya harga sekian, nanya harga sekian, kita masih mampu bayar gitu patungan bertiga dan ternyata nggak disuruh tambahan cas. Jadi udah deal, masuk kamar. Dan kita lumayan cukup hoki waktu itu ya, soalnya untuk ukuran bertiga harga segitu menurut gua masih cukup murah, soalnya dibagi tiga kan. Dan dia tuh udah dapet sarapan serta ada kolam renangnya juga. Nah ini nggak mau ruginya orang Cina ya kan. Hotel ada kolam renangnya, mau secapek apapun tetap berenang gua. Jadi gua sama tiga masuk kamar dulu, naruh barang-barang, duduk-duduk bentar, nggak lama turun, berenang dulu. Padahal udah capek banget itu. Udah bodo amat, pokoknya gue mau berenang, gue bilang kan. Akhirnya udah berenang, berenang, berenang. Berapa ada setengah jam lebih. Udahan baru naik. Nah, yang gue ceritain di awal, rencananya apa tau kan? Rencananya itu berangkat pagi, nyampe sana nggak terlalu malam. Jadi masih bisa jalan-jalan ke sana, ke sini, ke kebun raya, kemana. Tapi nyatanya nyampe sana itu kalau nggak salah udah sekitar jam 5 apa setengah 5 sore gitu kan. Jadi total-total perjalanan gue itu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore berapa ya? 12 jam ya? Iya, 12 jam kalau nggak salah tuh. Gue jalan. Udah kesorean dong kalau buat jalan-jalan dan tenaga juga udah habis semua. Hasil gue dari jam 5 sampai malam itu kerjanya cuma tiduran doang di kamar. Kecapean gak kemana-mana. Ya udah akhirnya abis berenang itu naik kamar bersih-bersih mandi segala macam udah tidur aja nggak ada cerita apa-apa. Kaki gue udah kapalan parah banget. Si Jeremy juga udah hancur-hancuran dah tuh selangkangan. Cuma si Atep doang tuh yang masih ketawa ke TV, masih sehat dia, masih kuat. Udah itu tidur-tiduran sampai malam, lapar kan, nyari makan juga karena nggak ada budget buat naik angkot, nggak tahu juga mau kemana tujuannya. Akhirnya putusin buat jalan kaki. Lu bayangin, eh, yang lain masih rajin pakai sepatu, nah gue udah kapalan parah, udah nggak kuat pakai sepatu. Akhirnya gue putusin pergi jalan cari makan tuh pakai sendal hotel yang tipis, tahu kan lu pada sendal hotel. Dengan kondisi kaki gue kapalan, jalanan becek abis hujan bos. Jadi ya udah, terus sendal yang tipis nembus-nembus kan pasti tuh air, genangan-genangan nembus-nembus kaki gue. Jalan udah susah, becek lagi, tapi mau gimana, mau nyari makan. Ya akhirnya jalan-jalan nggak berapa lama, temu deh tukang makanan. Makan apa waktu itu gue lupa lah, kayaknya lupa gue, pokoknya apa gitu. Nemu makan ya, pokoknya makan makan makan. Kelar makan ya udah, balik lagi ke kamar tidur sampai besok paginya. Udah sih kayaknya nggak ada cerita lagi habis itu. Ya udah sarapan. Oh, pas sarapan ada cerita yang unik satu lagi. Kan dapat jatah makan cuma 2 orang, sedangkan gue bertiga, nggak mau rugi dong. Hasil gue turun duluan. Gue turun makan, nggak lama si Atep sama Jeremy turun juga nih berdua. Terus bingung kan gimana, cuma boleh 2 piring. Akhirnya udah, kalau nggak salah gue makan udah kelar, sisa piring kotor gue kasih ke si Atep. Nah si Atep baru nyendok lagi, jadi bener dong tetap 2 piring tapi porsi 3 orang. Ibarat kata ya gue cuma ambil 1 piring nambah gitu kan, padahal bukan gue yang makan, si Atep. Kayak gitu gue ngakalin ya. Jadi buat lu pada yang kalau mau hemat budget gitu makan di hotel, kayak gitu caranya bos, gitu. Habis itu udah deh, udah nggak ngapa-ngapain beneran, kita udah nggak kuat jalan lagi, masih capek, kaki masih sakit semua. Jadi kita putusin buat nggak jalan kemana-mana sampai jam berapa ya, hotel biasanya jam 12. Sampai jam 12 check out, pulang. Pulang juga nggak jalan kaki lagi, udah nggak kuat, naik kereta. Akhirnya kita naik angkot apa naik ojek, udah ada belum ya waktu itu Gojek gitu, kayaknya sih belum ada ya. Naik angkot sih kayaknya, iya naik angkot ke stasiun Bogor, pulang. Gua turun di stasiun Kebayoran Lama, terus lanjut Kebayoran Lama ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Apa Tanah Abang ya, pokoknya mana gitu. Gue turun naik angkot Palmerah, nyampe rumah. Nah, yang 2 ini temen gue kan rumahnya daerahnya deketan, jadi sampai stasiun mana gitu mereka udah biasa naik kereta. Gue waktu itu baru pertama kali kalau nggak salah, apa 2 kali gitu. Udah gitu deh cerita gue. Ya udah sekian aja dari gue, sorry kalau cerita gue nggak seru, tapi menurut gue seru. Lu kalau mau coba sendiri sana sama temen-temen lu,
Tapi gue nggak yakin lo pada berani nyobain sih. Bukan berani, lo pada sebego gue sama temen-temen gue nih berdua nyobain buat jalan kaki ke Bogor. Ngapain ya, gue pikir-pikir juga. Tapi sumpah beneran kan, akhirnya tujuan utamanya untuk acara yang berkesan, yang nggak bakal bisa dilupain, beneran kejadian. Gue selalu bilang kalau gue lagi ada waktu gitu chat sama si Jeremy. Kalau si Atep sih udah susah dah, dia udah kuliah di luar negeri. Gue chat sama si Jeremy, gue bilang ke dia, Jer, lo tau nggak, tiap tongkrongan yang gue ada nih sekarang, gue ceritain pengalaman gue di jalan kaki ke anak-anak. Emang bener, gue cerita ke hampir semua temen gue pernah jalan kaki ke Bogor. Nah akhirnya gue pengen bikin video ini gitu. Ya udah, sekian aja video dari gue. Mudah-mudahan lo suka, nggak suka juga ya udah, nggak ada yang nonton juga ya udah, ya udah, ya udah, dah.